Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pada kesempatan ini kita akan menukilkan kisah taubatnya salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya pernah melakukan kesalahan paling berat, membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih akibat ulahnya itu. Dia adalah salah satu sahabat yang berasal dari golongan hamba sahaya yang kemudian merdeka dan menjadi sosok sahabat yang berjasa bagi perjalanan Islam. Dia adalah sahabat yang bernama Wahsy, seorang hamba sahaya yang sedari dulu menginginkan menjadi orang yang merdeka seperti Bilal bin Rabah. Saat Bilal bin Rabah dibeli oleh Abu Bakar lalu kemudian dimerdekakan, Wahsy terdorong untuk bagaimana ia mengikuti jejak Bilal bin Rabah. Ia ingin menikah dengan salah seorang perempuan, tetapi perempuan itu tidak mau menikah dengan Wahsy sebelum Wahsy menjadi orang yang merdeka. Atas dasar itulah beliau lalu kemudian menerima tawaran untuk membunuh pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sehingga di peperangan Uhud, saat umat Islam sudah kocar-kacir karena serangan balik yang dilakukan oleh musuh pada saat itu, Wahsy hadir di dalam peperangan. Tetapi kehadiran Wahsy bukan ingin memusnahkan umat Islam atau ingin membunuh siapapun. Ia hanya menargetkan satu orang, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, sebagai tawaran yang telah ia terima dari majikannya untuk mendapatkan kemerdekaannya, untuk menjadi seorang yang merdeka. Saat perang berkecamuk, umat Islam mulai tertekan. Wahsy datang dengan tombaknya. Ia lemparkan tombaknya khusus hanya untuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga Sayyidina Hamzah syahid di tangan Wahsy dengan tombak yang ia lemparkan. Setelah Sayyidina Hamzah syahid, ia mendekati Sayyidina Hamzah lalu ia membelah dada Sayyidina Hamzah dan mengambil jantungnya. Ia bawa pulang sebagai bukti bahwa ia telah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Sungguh ia melakukan suatu kesalahan yang sangat luar biasa. Setelah peperangan Uhud, Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang syahid. Salah satu dari kalangan sahabat yang syahid adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah melihat jasad Sayyidina Hamzah, dada Sayyidina Hamzah sudah terbelah, jantung Sayyidina Hamzah sudah tiada. Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Di samping Hamzah adalah pamannya Rasulullah, Hamzah juga pembela yang berdiri di garis terdepan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari siksaan dan ancaman-ancaman Quraisy pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Setelah peristiwa perang Uhud, tahun terus berjalan, Wahsy menjadi seorang yang merdeka. Tetapi kemudian ia menyesali apa yang ia lakukan. Hingga akhirnya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah dan Wahsy masuk Islam dan ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan bahwa kesalahan Wahsy telah terhapus dengan ia masuk Islam dan ikut bersama Rasulullah. Tetapi Wahsy sendiri merasakan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Rasul, sehingga ia ingin menebus kesalahannya itu. Lalu Allah membukakan jalan bagi Wahsy ini untuk melakukan sesuatu yang luar biasa untuk mengimbangi kesalahan yang pernah ia lakukan. Ialah kemudian sahabat yang membunuh orang paling dusta di atas permukaan bumi ini, yang pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ia mengaku sebagai nabi palsu.
ialah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini kemudian mati di tangan Wahsy sebagai bentuk tebusan Wahsy atas kesalahan yang dilakukan. Maka sahabatku sekalian, tidak ada dosa yang tidak bisa terampuni, tidak ada kesalahan yang tidak bisa ditebus. Lakukan kebaikan-kebaikan setimpal dengan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang terbebaskan dari dosa-dosa masa lalu.